Oke, ini adalah judul cerpennya, yaitu Lepai dan Levi, satu pria, dua jalan, satu takdir. Ini adalah kisah dari sudut pandang Levi, aka Lepai. Langsung aja kita ke bab 1, antara Levi dan Lepai. Kisah ini diawali saat di Istana Negara tahun 2035. Lantai marmer di lantai paling atas gedung utama ini begitu mengilap, sampai-sampai aku bisa melihat bayangan wajahku sendiri di sana. Wajah seorang laki-laki berumur kepala 3 dengan seragam yang kaku, penuh dengan tanda jasa yang berderet di dada kiri seperti hiasan Natal, dan pangkat bintang yang berkilau pongah di pundak. Wangi ruangan ini adalah perpaduan antara parfum maskulin mahal, aroma kopi Arabica yang baru diseduh, dan dinginnya AC yang menusuk tulang. Sempurna, sangat elit. Vibes-nya benar-benar menunjukkan definisi dari high profile public servant. Aku, Jenderal Levi, berjalan mendekati jendela kaca besar yang menampilkan lanskap kota Jakarta. Di luar sana, lampu-lampu kota berkelap-kelip seperti remah-remah bintang yang jatuh di atas aspal kering. Indah, tapi juga sekaligus menjijikkan. Dari ketinggian ini, manusia di bawah sana hanya terlihat seperti semut yang bergerak mekanis, tidak punya kuasa, cuma pasrah di gilas roda takdir. Aku tersenyum tipis, jari-jariku meraba kerah seragamku yang tegak. Kurang dari 24 jam lagi, aku akan berdiri di Istana Negara. Lalu Presiden akan melantik aku menjadi pucuk pimpinan tertinggi di korps ini, di institusi ini, yaitu menjadi kepala kepolisian negara, bahkan yang termuda sepanjang sejarah negara ini berdiri. Namun, ketika aku memejamkan mata, wangi kopi Arabica itu mendadak menguap, berganti menjadi bau karat yang anyir, bau darah yang mengering di atas lantai semen yang lembab. Dinginnya AC di ruangan ini mendadak berubah menjadi dinginnya angin malam yang berembus dari balik jeruji besi yang berkarat. Anjing, memori itu balik lagi. Nah, kisah ini mundur, flashback ke tahun 2025 atau 10 tahun sebelum Jenderal Levi dilantik menjadi kepala kepolisian negara. Pada waktu itu setelah maghrib, langit Jakarta gak punya estetika sama sekali. Polusinya tebal mencengkram udara, bikin napas terasa berat, dan tenggorokan serasa seperti habis menelan ampas kopi. Di depan gedung DPR, suasananya udah seperti medan perang. Gas air mata lalu lalang di mana-mana, beterbangan, menciptakan kabut putih yang perihnya minta ampun di mata, membuat air mata dan ludah mengalir tanpa bisa ditahan. Aku ada di sana bersama Baron, CS kentalku, menjadi salah satu dari ratusan ribu mahasiswa dan massa yang berteriak sampai urat lehernya mau putus. Kami menolak sebuah undang-undang yang menurut kami adalah produk dari para oligarki yang sedang mabuk kekuasaan. Mundur! Semuanya mundur! Teriak sebuah suara di sebelahku. Itu suara Baron, sahabatku sejak zaman kami masih bingung milih jurusan kuliah. Wajah Baron sudah belepotan odol di bawah matanya. Dia mencoba menahan efek gas air mata, tapi tetap aja dia kelihatan kewalahan. Pai, jalanan ditutup. Kita dikepung. Baron menarik jaket jeansku dengan panik. Nah, sebelum aku sempat menjawab, suara derap langkah kaki yang berat terdengar mendekat, seperti gemuruh badai yang siap meratakan apapun. Dari balik kabut gas air mata, muncul bayang-bayang hitam yang besar. Mereka memakai helm taktis, tameng transparan yang tebal, dan tongkat pemukul yang diayunkan tanpa pandang bulu. Satu hantaman mendarat tepat di punggungku. Tubuhku ambruk langsung ke aspal yang panas. Rasa sakitnya menjalar dari tulang ekor sampai ke ubun-ubun, bikin pandanganku sempat gelap selama beberapa detik. Aku mencoba merangkak,
tapi sepasang sepatu Lars hitam yang mengkilap menekan kepalaku ke aspal. Bahkan setengah wajahku sampai terbenam di debu jalanan. "Oh, ini yang jago teriak tadi. Masih mau orasi lu, hah?" Sebuah suara berat meluncur dari atas kepalaku, disusul tawa renyah dari beberapa polisi lainnya. Aku diseret seperti seonggok daging tak berharga, dimasukkan ke dalam truk barakuda bersama belasan demonstran lainnya yang sudah babak belur. Di dalam truk yang pengap itu, aku melihat Baron juga ada di sana. Pelipisnya robek, mengalirkan darah segar yang membasahi kaos hitamnya. Dia menatapku dengan tatapan kosong, hancur, dan penuh dengan rasa trauma. "Gila, Lep, kita mau dibawa kemana?" Baron bertanya dengan suara bergetar. Aku nggak menjawab, lidahku keluh. Rasanya ada yang patah di dalam dadaku, dan itu bukan cuma tulang rusuk, tapi harga diriku sebagai manusia. Sesampainya di kantor kepolisian daerah, kami tidak dibawa ke ruang pemeriksaan yang manusiawi. Kami digiring ke sebuah ruangan pengap di bagian belakang. Ruangan berukuran 4x4 meter, tanpa jendela, hanya ada satu lampu bohlam warna kuning yang bergelantungan di langit-langit. Bau ruangan itu adalah perpaduan antara keringat asem, bau pesing, dan darah kering. Kami disuruh berlutut dengan tangan di atas kepala. Seorang polisi dengan baju preman masuk sambil membawa selang air yang tebal. Wajahnya tipikal orang yang udah mati rasa tanpa nurani. Dia menatap kami seperti melihat kecoa yang mengganggu pemandangan dapur. "Siapa ini koordinatornya, hah?" tanya polisi yang berpakaian preman itu. Pelan tapi dingin. Tidak ada yang menjawab, semuanya menunduk gemetar. Tiba-tiba, "Wah!" Selang air itu mendarat di bahu mahasiswa yang ada di sebelahku. Mahasiswa itu menjerit, jeritannya melengking, dan seketika ia meringkuk di lantai tanpa perlawanan. Petugas itu berjalan mendekat ke arahku. Dia berjongkok, menjambak rambutku sampai ke belakang, bahkan sampai wajahku mendongak paksa ke atas. Matanya menatap langsung ke dalam mataku. "Loh, yang bawa toa tadi kan? Muka lu nih, tiba-tiba provokator nih." Tiba-tiba, buk, satu tinju mendarat di perutku. Aku sampai terbatuk. Dadaku rasanya seperti dihantam palu godam. Oksigen mendadak hilang dari paru-paruku. Aku sampai harus tersungkur dan memeluk lututku sendiri di atas lantai yang dingin. Dari sudut mataku, aku melihat Baron mencoba bergerak melindungiku, tapi polisi lain langsung menginjak tangannya sampai terdengar bunyi krak yang samar-samar, disusul teriakan kesakitan Baron yang melengking hingga membelah malam. Malam itu, interogasi berjalan seperti rasanya malaikat kubur, penuh dengan siksa. Mereka tidak butuh informasi, mereka cuma butuh kepatuhan. Mereka cuma ingin kami hancur, kapok, dan kami nggak demo lagi. Aku merasa rasa sakit dari siksaan ini adalah puisi yang ditulis dengan tinta darah di atas kulit. Dan malam ini tubuhku adalah kertasnya. Tapi di sela-sela rasa sakit yang luar biasa itu, ada sesuatu yang lahir dari dalam diriku. Sebuah emosi yang murni, hitam, dan sangat pekat. Aku menatap sepatu Lars hitam milik seorang komandan penyiksa yang berdiri tak jauh dari tempatku tiarap. Sepatu itu begitu bersih, berkilau, mencerminkan cahaya lampu bohlam. Sangat kontras dengan tubuhku yang kotor dan bersimbah darah ini. Aku menyadari satu hal malam itu. Menghancurkan naga dari luar adalah tindakan bodoh yang sia-sia. Kamu melempari mereka dengan batu, mereka akan membalas dengan semburan api yang akan menghanguskanmu tanpa sisa. Kalau mau menghancurkan naga ini, kamu harus membiarkan dirimu tertelan, masuk ke dalam perutnya, menjelajahi setiap organ dalamnya, lalu meledakkannya dari dalam
hingga organ-organ ini hancur berkeping-keping. 2 hari kemudian, kami dilepaskan karena kekurangan bukti. Ya, klasik. Kami keluar dari gerbang kantor polisi itu dengan tubuh yang pincang dan jiwa yang remuk. Di halte bus depan kantor polisi, Baron duduk memegangi tangannya yang dibalut kain seadanya. Wajahnya pucat pasi, matanya masih kosong menatap kendaraan yang lewat. Gue mau pulang ke kampung aja, Leh. Jakarta terlalu bajingan buat orang kayak kita. Kita kalah, Lep. Selamanya bakal kalah sama yang punya seragam. Aku menoleh ke arah Baron. Aku menghela napas mendalam. Aku menepuk pundaknya. Dan aku bilang, Ron, kita bisa keluar dari sini hidup-hidup. Kita nggak kalah. Aku menunjuk lambang kepolisian negara di atas gedung itu. Dan aku bilang, gua bakal masuk ke sana, Ron. Gua bakal pakai seragam itu. Lu gila, Lep. Lihat aja nanti, Ron. Pegang omongan gua. Gua bakal masuk ke gedung itu, gua bakal pakai seragam itu, dan gua bakal hancurin gedung itu. Lu serius, Lep? Iya, Ron. Pegang omongan gua. Itu adalah percakapan penutup untuk bab 1.